Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu kami akan beralih ke rekan kami Sabda Role yang saat ini berada di Sulawesi Selatan. Sabda, selamat siang, Anda sudah bisa mendengar suara saya di studio? Iya, Marvin. Ya, Sabda, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Dampak dari gempa apakah terasa di sana? Ya, Marvin, saat ini saya berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi sekitar pukul 10 lebih 20 menit saya bisa menceritakan sedikit. Saat itu saya berada di wilayah Kecamatan Soembaupu, Kabupaten Goa, dan sedang berada di lantai 2 bangunan. Dan pada pukul 10 lebih 20 tersebut kami memang merasakan getaran atau goyangan yang cukup kuat dengan durasi sekitar 15 sampai dengan 20 detik. Saat itu memang getarannya cukup kuat dan juga sempat dirasakan oleh sejumlah warga yang berada di sekitar saya seperti itu, Marvin. Namun untuk dampak sejauh ini, tadi saya sempat memantau dari arah wilayah Kabupaten Goa menuju ke tempat saya melaporkan. Saat ini memang tidak ada dampak kerusakan yang besar atau signifikan seperti itu. Bahkan pantauan saya di wilayah Kota Makassar ini situasinya sudah kondusif dan warga ini sudah mulai beraktivitas normal seperti biasanya, walaupun memang ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan juga yang memang terkena dampak yang cukup besar akibat gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dari grup WhatsApp jurnalis Sulsel ini saya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Takabone Rate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang memang wilayahnya cukup dekat dari Nusa Tenggara Timur ini terkena dampak dari gempa dengan magnitudo 7,4 skala Richter. Namun di wilayah lain juga pantauan dari kontributor kami di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Bone juga turut merasakan gempa atau goyangan yang cukup kuat pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Marvin. Anda bisa Anda gambarkan seberapa besar getaran yang Anda rasakan di sana dan adakah dari getaran tersebut mempengaruhi dari kondisi infrastruktur sekitar Anda? Iya, kalau saya bisa menggambarkan, Marvin, karena saya juga turut merasakan getaran atau goyangan dari gempa tersebut dengan lama sekitar 15 sampai dengan 20 detik. Di sekitar saya ada lampu gantung seperti itu, Marvin, dan lampu gantung tersebut memang cukup bergoyang cukup keras akibat dari gempa tersebut. Terlebih bahwa saat itu saya berada di lantai 2 sebuah bangunan, dan dari warga yang berada di sekitar saya juga sempat menanyakan seperti apa goyangan atau guncangan yang dia rasakan. Memang cukup kuat goyangannya seperti itu di pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Namun dari dampak dari gempa yang terjadi di Makassar ini, memang sejauh ini pantauan kami belum ada laporan yang kami terima dampak kerusakan akibat dari gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tersebut, Marvin. Sabda, adakah Anda mendapatkan informasi dari rekan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan seperti wilayah Bulukumba ataupun juga Selayar? Kalau di informasi terakhir yang kami dapatkan dari BMKG terbaru, Sabda, bahwa untuk wilayah Bulukumba status waspada, Selayar status siaga. Adakah informasi? Ya, kalau saya memantau dari grup jurnalis di Sulawesi
Selatan memang ini di wilayah yang berdekatan dengan Nusa Tenggara Timur utamanya, ini di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar yang memang juga sangat dekat dengan pantai seperti itu. Memang sesuai dari himbauan yang dikeluarkan oleh BMKG, yakni masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai diminta untuk menjauh dari pesisir pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Dan informasinya di wilayah Takabonerate, ini informasi yang saya dapatkan dari kolaborasi relawan Sulawesi Selatan, memang ada dampak kerusakan yang cukup signifikan di wilayah tersebut akibat gempa berkekuatan 7,4 skala Richter di Nusa Tenggara Timur, Marvin. Dan memang status siaga utamanya di wilayah yang berdekatan dengan NTT hingga saat ini memang masih dikeluarkan oleh BMKG agar warga yang berada di wilayah sekitar Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng dan juga kabupaten sekitarnya ini tidak mendekati wilayah pesisir pantai dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sampai dengan pihak dari BMKG ini mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah tersebut sudah tidak berpotensi tsunami atau tidak ada lagi gempa susulan seperti itu, Marvin. Baik, adakah imbauan dari BPBD setempat ataupun aparat terkait untuk warga di sekitar lokasi Anda saat ini, Sabda? Ya, kalau untuk di Kota Makassar sendiri, Marvin, sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi dari BPBD setempat khusus untuk di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya bagi masyarakat. Namun tentu saja karena diprediksikan masih ada gempa-gempa susulan yang terjadi di pusat gempa, ini warga diminta untuk terus waspada dengan gempa susulan, utamanya wilayah yang berada di sekitar pesisir pantai. Kota Makassar sendiri memang wilayahnya memiliki garis pantai yang cukup panjang. Ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah agar bisa memberikan peringatan dini bagi warga Kota Makassar yang berada di pesisir pantai agar terus bersiaga dan juga waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Marvin. Baik, Sabda Ruli, terima kasih untuk informasi dari Anda. Kami akan nantikan perkembangan dari Anda. Terima kasih, Sabda Ruli, untuk informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.